Kalau hadis dhaif, ulama tidak sepakat menjadi dasar hukum. Bagaimana? Menurut mayoritas ulama, hadis dhaif menjadi dalil dalam hukum fikih. Menurut kelompok minoritas, bukan menjadi dalil dalam fikih. Setiap kita beramal sesuatu, Wahabi ini cakap itu hadisnya dhaif. Sebenarnya karena itu amalan kita. Sebenarnya mereka yang teriak-teriak itu dhaif, dhaif, dhaif. Sama yang sahih sering menolak mereka. Yang sahih ditolak pula oleh mereka. Yang dhaif itu hanya sebagai perang pemikiran aja untuk menjatuhkan. Ada hadis dhaif bercerita tentang kejadian yang akan datang. Ternyata benar-benar terjadi. Berarti sahih ini. Nanti di akhir zaman ada kiamat, orang mati semua, setelah itu hidup lagi. Orang musyrik gak percaya. Karena gak percaya, orang musyrik mengambil tulang belulang yang sudah rapuh, dibawa ke depan Rasulullah SAW. Tulang belulang itu lalu mereka remukkan dengan tangannya. Gak ada kias dalam ibadah. Loh, kalau gak ada kias dalam ibadah, kamu ikut siapa? Kalau hadis dhaif, ulama tidak sepakat menjadi dasar hukum. Bagaimana? Menurut mayoritas ulama, hadis dhaif menjadi dalil dalam hukum fikih. Menurut kelompok minoritas, bukan menjadi dalil dalam fikih. Siapa yang menolak hadis dhaif? Yang menolak hadis dhaif Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali menerima hadis dhaif. Imam Syafi'i sebenarnya yang paling mahal, paling ketat, gak mau hadis dhaif. Itu dalam hukum halal haram. Kalau selain hukum halal haram, misalnya targhib, motivasi agar kita rajin beribadah, tarhib, peringatan agar kita takut melakukan maksiat, kemudian sirah nabawiyah tentang sejarah perjalanan baginda Rasulullah SAW, atau tentang manakib, keutamaan-keutamaan para sahabat, atau tentang fadailul a'mal, amalan-amalan utama, para ulama sepakat menerima hadis dhaif. Ini sepakat menerima hadis dhaif. Diterima hadis dhaif ini dalam fadailul a'mal, amalan-amalan utama, targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan, kemudian dalam sirah nabawiyah, dalam manakib, dalam syama'il, juga dalam tafsir, dalam penafsiran Al-Quran. Ini diterima peran hadis dhaif. Lalu siapa yang menolak hadis dhaif? Yang menolak hadis dhaif ini, saudara, satu kelompok dari fahaman Salafi Wahabi, yaitu kelompok Wahabi Yordania yang dipimpin oleh Syekh Nasir Al-Albani. Ini yang pertama kali menolak peran hadis dhaif dan menyamakan dengan hadis palsu. Ini pertama kali. Kalau yang lain enggak. Wahabi yang lain, Syekh Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, banyak hadis dhaif. Guru-gurunya Syekh Utsaimin seperti pengarang kitab-kitab Wahabi, misalnya Fathul Majid, Abdurrahman bin Hasan An-Najdi, menerima hadis dhaif. Pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi menerima hadis dhaif. Mengapa? Kitab-kitabnya pendiri Wahabi, misalnya Kitabut Tauhid, hadis dhaifnya banyak, hadis dhaif jiddan, dhaif sekali. Hadis mungkar, hadis maudhu'nya ada. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab kumpulan hadis judulnya Ahkamu Tamannil Maut. Banyak hadis dhaifnya. Artinya apa? Hadis dhaif itu oleh para ulama ahli hadis sepakat untuk diterima, tapi dalam konteks tertentu. Kalau secara umum terjadi perbedaan. Kalau menolak secara mutlak, nggak ada seperti itu. Para ulama menerima. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalan, setiap kita beramal sesuatu, Wahabi ini cakap itu hadisnya dhaif.
Ya sebenarnya karena itu amalan kita. Sebenarnya mereka yang teriak-teriak itu dhaif, dhaif, dhaif. Sama yang sahih sering menolak mereka. Yang sahih ditolak pula oleh mereka. Yang dhaif itu hanya sebagai apa namanya? Sebagai perang ya. Sebagai perang pemikiran aja untuk menjatuhkan. Yang sahih ditolak oleh mereka. Banyak amalan-amalan kita sebenarnya dasarnya hadis sahih. Karena cocok dengan budaya dan tradisi mereka, mereka bilang bid'ah. Karenanya kita hati-hati ya dengan kelompok-kelompok yang suka sedikit-sedikit bid'ah, suka sedikit-sedikit hadisnya dhaif, gak mau tasawuf hadisnya dhaif, hati-hati dengan itu. Mengapa? Karena ini berarti keluar dari manhaj ahlul hadis. Gak ikut ahlul hadis yang seperti itu. Karena para ulama ahli hadis, Imam Bukhari menerima hadis dhaif. Buktinya apa? Kitab Imam Bukhari selain Sahihul Bukhari ada hadis dhaifnya. Contohnya Imam Bukhari punya kitab berjudul Al-Adabul Mufrad. Hadis dhaifnya banyak. Itu berarti beliau menerima hadis dhaif. Imam Muslim mengikuti jejak gurunya Imam Bukhari. Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah menerima hadis dhaif. Mengapa? Dalam kitab Sunan yang 4 hadis dhaifnya banyak. Bahkan hadis maudhu'nya ada 60 di kitab Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Cuma Sunan An-Nasai yang tidak ada hadis maudhu'nya. Hadis maudhu' dalam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai semuanya 60 hadis. Ada. Ini bukan berarti beliau menerima hadis maudhu. Ya mungkin menurut imam-imam ini bukan maudhu, cuma ulama belakangan mengatakan maudhu. Karena menilai suatu hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu, itu ijtihad juga saudara, belum pasti benar. Cuma ada qawaidnya. Ijtihad para ulama dalam menilai masalah ini. Ini namanya hadis dhaif dan lain sebagainya, ya. Dan hadis dhaif ini tidak ditolak secara mutlak. Kadang-kadang hadis dhaif diterima oleh para ulama. Mengapa? Apabila ada dalil lain yang menguatkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya hukum yang ditegaskan dalam hadis itu menjadi ijma ulama. Kalau hukum yang ada di dalam hadis dhaif itu menjadi ijma ulama, berarti hadis ini tak dhaif. Berarti hadis ini ghaniyun 'anil isnad, tak perlu pada sanad. Mengapa? Isinya menjadi ijma para ulama. Ini contoh. Kemudian hadis dhaif itu naik menjadi sahih apabila dikuatkan dengan hadis lain, atau dikuatkan dengan hadis mursal, atau dikuatkan ya sahih li ghairi, hasan li ghairi, atau dikuatkan dengan sesama dhaif tapi dari jalur-jalur yang berbeda menjadi hasan. Atau sesuai dengan kenyataan sanadnya dhaif. Ada hadis dhaif bercerita tentang kejadian yang akan datang. Ternyata benar-benar terjadi, berarti sahih ini. Cuma sanadnya yang dhaif, hadisnya sahih. Mengapa? Kenyataannya terjadi. Ini hadis dhaif. Sebenarnya belajar tentang hadis dhaif ini bukan bagiannya orang-orang yang belajar di majelis taklim. Ini bagiannya orang-orang yang fokus belajar ilmu hadis di pondok-pondok pesantren. Tapi gak apa-apalah biar kita tahu. Ya cuma karena sekarang apa saja dilempar ke publik. Yang bukan bagiannya dilempar ke publik, dilempar-lempar terus. Kita ini khawatir masyarakat kita, jamaah kita ragu-ragu terhadap ajaran agama. Maka para asatidz, para ulama terpaksa menjelaskan masalah-masalah seperti ini. Ini masalah hadis dhaif. Nah, saya kira hadis dhaif selesai. Kemudian kita bicara qiyas. Mengapa kita bicara qiyas? Karena ada kelompok yang suka bilang kembali pada Quran hadis, gak mau pada qiyas. Yang gak mau pada qiyas itu orang fasik dulu, dan itu orang Mu'tazilah. Kalau orang Ahlus Sunnah memang mengamalkan qiyas. Mengapa mengamalkan qiyas?
Qiyas ini diperintahkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Pemimpin ini kalau dalam negara ya pejabat negara, kalau dalam agama adalah para ulama. Tapi yang benar-benar ulama, sebenarnya bukan ulama, cuma diulamakan. Karena ada kadang bukan ulama diulama-ulamakan sama orang. Kadang bukan ulama mengulamakan diri. Bukan itu. Ya maksudnya ya para ulama yang benar-benar ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, bertentangan tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah dan Rasul. Nah, kita ini diperintahkan mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul. Kalau Rasul masih ada bisa. Rasul ini gimana hukumnya? Orang berbeda pendapat. Kalau Rasul sudah gak ada bagaimana? Ketika Rasul tidak ada, maka dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Caranya bagaimana? Salah satunya melalui qiyas. Qiyas itu artinya menyamakan hukum. Apa-apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita samakan hukumnya dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini qiyas. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Nah, mengambil pelajaran itu kan menyamakan sesuatu yang belum terjadi dengan apa yang sudah terjadi kan? Kan begitu. Kamu harus ambil pelajaran. Itu loh contohnya kalau orang nakal. Dalam hukum berlaku juga. Gimana? Apa-apa yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya qiyas. Dan Al-Quran mencontohkan praktek qiyas. Bahkan di dalam ibadah, dalam akidah. Gimana? Orang-orang musyrik dulu yang tidak percaya pada hari kebangkitan dari alam kubur. Nanti di akhir zaman ada kiamat, orang mati semua, setelah itu hidup lagi. Orang musyrik gak percaya. Karena gak percaya, orang musyrik mengambil tulang belulang yang sudah rapuh, dibawa ke depan Rasulullah SAW. Tulang belulang itu lalu mereka remukkan dengan tangannya. Diapakan namanya? Digini-ginikan ya. Diremes-remes ya sampai remuk. Lalu kata mereka apa? Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini? Sudah hancur gini masih hidup lagi. Artinya apa? Mereka gak percaya kalau Allah itu kuasa mampu menghidupkan lagi orang mati. Apa jawabannya? Allah menjawab, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Nah, ini kan teori qiyas, analogi. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada mampu? Mengapa mengembalikan lagi yang pernah ada tidak mampu? Kan gak masuk akal. Berarti kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada mampu, mengembalikan yang pernah ada, tentunya secara logika manusia lebih mampu lagi. Padahal sama saja saudara. Bagi Tuhan, dari tidak ada menjadi ada, dari asalnya ada lalu diadakan lagi, sama-sama mudah. Gak ada yang lebih mudah. Kalau ada yang lebih mudah kan berarti satunya agak sulit. Bagi kita aja yang lebih sulit, tapi bagi Tuhan sama saja. Ini namanya qiyas. Artinya apa? Al-Quran memerintahkan kita melakukan qiyas.
Begitu dalil-dalil kias disampaikan, apa kata orang-orang yang anti kias? Kata orang Wahabi, oh gak apa-apa kias, tapi kalau ibadah gak boleh. Kata mereka, la qiyasa fil ibadat. Gak ada kias dalam ibadah. Loh, kalau gak ada kias dalam ibadah, kamu ikut siapa? Ikut Al-Quran dan Sunnah katanya. Loh, justru hadis-hadis sahih yang menerangkan kias kasusnya ibadah yang banyak. Kias dalam hadis yang diajarkan Rasulullah SAW rata-rata ibadah. Contohnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja afa ahujju anhu. Rasulullah, ayah saya ini meninggal, belum berhaji. Apa saya haji untuk ayah saya? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Mengapa Rasulullah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ini artinya apa? Kias dalam ibadah. Artinya apa? Seandainya ayah kamu punya hutang pada orang, kira-kira kamu wajib enggak melunasi? Wajib kan? Nah, kalau hutang sama orang dilunasi, hutang pada Allah berarti lebih wajib untuk dilunasi. Nah, ini kias dalam ibadah namanya. Ini kan persoalan ibadah. Haji dikiaskan dengan hutang. Ada kasus lagi. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Anna mra'atan min Juhainah, seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shamu syahrin afa asumu anha. Rasulullah, ibu saya ini meninggal punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya puasa untuk ibu saya? Rasulullah malah bertanya pada dia, aro'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu anha. Menurut kamu, seandainya ibu kamu punya hutang sama orang, apa kamu lunasi? Kata perempuan itu, na'am ya Rasulullah, iya saya lunasi. Rasulullah menjawab, fabainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk kamu lunasi. Lah ini kan kias namanya. Hutang apa namanya? Puasa. Puasa kan ibadah. Dan kalau hutang uang dilunasi, ya hutang puasa dilunasi juga, apalagi pada Allah. Ini kias namanya dalam ibadah. Dan para sahabat juga mempraktekkan kias pada masa Rasulullah SAW.